Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Hendro Masori, di The Traders TV. Apa kabar Sobat Traders? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, di tengah pandemi yang mungkin masih belum berakhir saat ini. Selalu sukses juga, dan tentunya selalu bahagia. Teman-teman Sobat Traders, mungkin saya udah agak lama nggak posting video ya, jadi sekarang hari ini saya mau sharing sedikit mengenai pola yang langka, ya, masih seputar pola langka yang baru bisa kita temukan pada saat pasar mulai bullish pada saat-saat seperti sekarang. Jadi beberapa pola-pola langka mulai muncul akhir-akhir ini. Ya, SSP saya sudah berapa kali bahas. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai pola yang lebih sakti ya, daripada SSP. Teman-teman juga pasti banyak yang sudah tahu. Saya mulai mengangkat atau mempopulerkan pola ini di Stockbit tahun 2018. Saat itu ada saham IMAS yang confirm pola ini, yaitu pola high tide flag, ya, HTF, ya, biasanya singkatannya cukup populer sekarang. Jadi semua orang sekarang nunggu. Nah, seperti apa detailnya? Mari kita bahas bersama. Ya, oke. Jadi judul kali ini adalah saya sebut HTF is back, ya, karena sudah lama sekali saya nggak nemu pola ini. 2019 itu zero, kosong, nggak ada pola ya. 2018 tadi saya sebutkan ada IMAS. Nah, 2020 ini sebenarnya sudah pernah ada kemarin, ada 3 saham. Ya, nanti kita ulas secara detail. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memberikan disclaimer dulu supaya teman-teman juga selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Yang pertama, bursa saham itu saya harus ingatkan teman-teman adalah instrumental investasi dengan potensi kerugian atau risiko yang sangat tinggi. Ya, jadi Anda harus berhati-hati setiap langkah atau setiap ambil posisi Anda juga harus pikirkan dengan baik-baik, ya, tidak asal-asalan. Yang pertama, yang kedua, semua materi dalam video ini itu adalah murni opini dan pendapat pribadi saya. Ya. Kemudian saham-saham yang disebut dalam video ini juga tidak ada rekomendasi dari saya untuk menjual atau membeli, ya, semata-mata sharing video ini adalah untuk berbagi informasi dan edukasi pasar modal kepada teman-teman. Ya. Jadi ingat dengan disclaimer ini supaya nanti juga tetap berhati-hati dalam bertransaksi. Oke, mari kita mulai. High Tide Flag atau HTF. Apa itu Pak HM? Ini saya pernah bikin videonya bulan September kalau nggak salah. Itu bisa Anda lihat di video-video saya, koleksi video-video saya itu ada tentang High Tide Flag, ya, pola langka yang tak pernah gagal cetak cuan. High Tide Flag ini diambil atau ditulis oleh William J. O'Neill dalam bukunya How to Make Money in Stock. Ya, jadi ini adalah O'Neill sebutnya the strongest of pattern. Ya, but it's also very risky and difficult to interpret correctly. Jadi sangat powerful, sangat kuat, sangat bagus, tapi kalau salah menginterpretasikan bisa bahaya. Intinya itu. Ya, 2018 ada IMAS tadi saya sebut. Kemudian 2020 ini sebenarnya sudah ada 3 saham yang sudah confirm HTF sebelumnya, sebelum sekarang ya. Jadi nanti saya akan bahas sedikit tentang ini. Nah, saya ingin ngomong tentang bukunya Thomas Bulkowski. Judulnya adalah Encyclopedia of Chart Pattern. Ya, average kenaikan secara rata-rata pada saat bull market untuk pola HTF ini adalah 69%. Keren ya. Anda pasti ngiler kalau dengar 69%. Ya, saya juga sih gitu ya. Nah, kemudian
pola ini, high tide flag ini, pernah diamati oleh si Bulkowski ini, dia mengamati 307 pola yang udah confirm high tide flag. Itu 100% naik di atas 5%. Ya. Kemudian hanya 5 dari 307 pola ini yang tidak lolos naik sampai 10% ke atas. Artinya 100% pola HTF itu pasti mencetak cuan minimal 5%, kemudian 98% diantaranya mencetak cuan di atas 10%. Average-nya adalah 69%. Ya, ada di bukunya. Silakan Anda cari WDF-nya banyak, ya, baca bukunya Thomas Bulkowski tentang Encyclopedia of Chart Patterns. Dan Thomas Bulkowski ini bilang di bukunya bahwa dia sangat jatuh cinta kepada pola ini. Ya, dianggap sebagai yang strongest juga yang selama ini dia amatin. Di buku itu ada berbagai pola yang lain, berikut efektivitas masing-masing. Nanti dalam video berikutnya saya akan coba untuk merangkum untuk Anda, karena teman-teman ini kalau suruh baca biasanya susah ya, kalau dengerin lebih gampang gitu. Nanti saya rangkumkan deh gitu. Pola-pola apa yang dianggap atau punya fakta statistik yang kuat bahwa itu adalah pola yang bisa punya peluang besar untuk memberikan Anda cuan. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. HTF ini saya singkat aja karena saya tidak pernah bahas. Dia pakai chart weekly. Kemudian 3 saham yang pernah confirm pada tahun 2020 adalah Crush, Bull, dan Agro. Yang terakhir saya rasa Anda pasti kenal semua lah ya, karena kenaikannya yang cukup gila ya beberapa minggu terakhir. Kemudian prosesnya gimana? Minimal 8 minggu untuk confirm teman-teman. Ya, jadi fase pertama itu diawali dengan kenaikan 100% minimal. Ya, 100% minimal dalam 4 sampai 8 minggu. 100%. Ini pasti beberapa teman-teman udah mulai ngerunteng gitu bahasa Jawanya gitu ya, ngedumel. Wah, ini Pak HM ini bener nggak sih gitu? Masa saham udah 100% suruh sikat juga gitu ya. Jadi O'Neill itu punya dasar pemikiran teman-teman. Jadi saham yang naik kenceng itu harus punya base kenaikan yang atau dorongan yang sangat kuat juga gitu. Kalau nggak kuat dorongnya, nanti ya biasa-biasa aja gitu. Jadi untuk dapat kenceng itu kalau menurut O'Neill ya ini weekly-nya 4-8 minggu itu minimal naik 100% dulu. Itu digunakan dia sebagai calon dorongan yang kuat ya untuk semakin kuat nantinya naiknya. Fase pertama ya, 4-8 minggu naik 100%. Udah itu, fase kedua. Setelah mencapai 1% lebih, saham ini harus berkonsolidasi dulu. Ya, sideways 3-5 minggu. Ya, sebelum dia breakout high-nya. Nah, selama sideways, biasanya sih yang bagus, yang ideal adalah volume dari perdagangannya juga menurun. Kemudian konsolidasi ini tidak boleh lebih dari 25% dari high-nya sampai low-nya, ya, bukan body ya, dari high sampai low. Nah, apakah fase kedua ini boleh melewati high dari fase pertama, Pak HM? Boleh. Selama pokoknya high sampai low-nya nggak boleh lebih dari 25%. Ya, boleh break sedikit, kemudian break ke bawah, pokoknya ukur aja mana yang paling tinggi, mana paling rendah, berapa kisaran konsolidasinya. Setelah 3 minggu sampai 5 minggu, harga harus breakout dengan volume yang sangat besar. Baru itu kita confirm sebagai HTF atau High Tide Flag. Ya. Baik, sekarang kita lihat yang 3 tadi teman-teman. Bull, kemudian Crush, kemudian Agro. Ya, Bull. Ini dia bulan April kejadiannya ya. Jadi pada itu sebenarnya udah masuk corona ya. Bull ini naik fase pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minggu dia naik sebesar 118%. Kemudian konsol selama 5 minggu. Konsolnya dari high ke low adalah 20%, masih masuk syarat ya, karena saatnya 25%.
Kemudian dia breakout, ya. Dan kalau dihitung dari breakout, maka sampai ke atas itu ada upside-nya dari ke high-nya itu sekitar hampir 40%, which is lumayan ya. Setelah itu dia turun. Nah, kemudian ada beberapa catatan di bull ini. Yang pertama, sebenarnya tidak terlalu ideal teman-teman HTF-nya. Kenapa? Satu, volume pada saat konsolidasi itu tidak turun, dia masih malah cenderung naik. Ya, ini sebenarnya bukan ciri ideal dari HTF yang sempurna. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau bicara mengenai apakah HTF yang selesai, Pak HM, HTF itu selesai kalau misalkan dia balik ke bawah titik breakout-nya. Nah, kalau bullish sebenarnya belum balik nih. Cuman saya waktu itu ikut masuk, tapi maksudnya porsi saya atur MM-nya, karena konsolidasinya tidak terlalu rendah volumenya, artinya dia masih tinggi, jadi waktu itu saya masuk cuma tidak banyak ya, porsinya saya kurangin. Kemudian begitu naik, break, saya biasa kalau HTF saya pasang juga TS trailing stop supaya takutnya nggak dibawa ke bawah lagi. Gitu. Ya, jadi trailing stop setelah naik 15%-an, saya pasang trailing stop, kemudian kalau dia naik ke atas sampai 39%, balik ke bawah lagi, saya akan kena di trailing stop, dan itu udah cukup buat saya. Jadi ini adalah untuk yang bull. Kemudian untuk kedua itu adalah yang crash. Crash itu terjadi di bulan Mei. Ya. 1 2 3 4 5 6 candle, 7 candle itu naik 100% lebih. Ya, itu fase pertamanya. Kemudian konsolidasi selama 3 minggu, kalau dihitung dari titik tertingginya ke bawah itu sekitar 17%, masih masuk ya ke dalam syarat untuk HTF. Kemudian dia break di candle keempat, di week keempat konsolidasi, dan ini break dengan volume yang sangat tinggi. Ya. Jadi crash ini sebenarnya cukup ideal untuk hitungan HTF. Karena lihat bahwa koreksi 3 minggunya itu volumenya sangat rendah. Kemudian breakout dengan volume yang sangat tinggi. Ya, kemudian dia ke atas, ini waktu itu sampai titik tertingginya adalah sekitar 35%. Ya, not bad. Nah, tapi sama, ya, saya kalau HTF ataupun SSP, saya memakai cara yang sama, yaitu menggunakan trailing stop. Atau saya gabungkan juga, Anda bisa gabungkan juga dengan Fibonacci. Jadi kalau titik tertinggi, nanti Anda lihat untuk koreksinya di titik support Fibo pertamanya berapa, di situ Anda bisa take profit atau pasang TS-nya. Ya. Kalau nggak mau pakai TS yang otomatis berjalan. Kalau saya biasa lebih suka pakai yang TS yang otomatis berjalan. Jadi harga naik, saya pasang, kemudian kalau dia naik, maka TS-nya ikut naik ke atas. Sampai dia harga balik, kena TS-nya di belakang. Ya. Nah, dengan considering bahwa dia kembali ke bawah, kemudian menembus titik breakout-nya, maka sebenarnya secara teori, crash ini sudah bisa dibilang bahwa proses HTF-nya sudah selesai. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke agro. Ini yang fenomenal sebenarnya teman-teman. Ya, jadi kita lihat sini agro kenaikan itu pada 4-8 candle pertama sekitar 117%, cukup memenuhi syarat. Kemudian koreksi sebesar 22%, juga masih memenuhi syarat di 3 candle, ya 3-5 kan, ini 3 minggu cukup. Ya. Kemudian pada saat koreksi atau konsolidasi, volumenya juga relatif menurun. Kemudian pada saat breakout juga volumenya naik, ya. Nah, ini kalau nemu HTF yang kayak agro gini teman-teman tuh enak sekali, karena pada saat breakout penutupan hari Jumatnya itu nggak jauh dari titik breakoutnya, jadi itu enak. Nah, coba Anda lihat yang tadi balik ke tadi yang crash gitu ya, breakoutnya nggak tinggi, apalagi yang bull. Bullnya breakoutnya langsung tinggi banget gitu. Ini agak susah kalau kita nungguin hari Jumat untuk konfirmasi. Agro,
Nah, ini kalau agro ini secara teori tadi yang saya katakan, dia belum pernah menembus balik ke titik breakout-nya. Jadi sebenarnya HTF-nya belum selesai. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau naik yang pertama sebelum koreksi, itu ada sekitar 50%-an. Nah, teknik lain yang saya pakai, teman-teman, itu kita bisa juga pakai trailing stop kayak tadi yang saya katakan sebelumnya. Tapi saya pasang 50% aja. Ya. Jadi, pasang trailing stop, kemudian kalau kena, ya sudah, sisanya tinggal kita lihat. Kalau ke bawah, selama dia belum menembus titik dari breakout-nya, biarin aja. Toh kita udah ngambil TP di atas. Ya, jadi pasti cuan. Kemudian kalau dia naik lagi dan dia menembus titik di mana kita tadi kena TS-nya, atau di mana kita lihat titik high-nya yang sebelumnya, dia tembus, itu bisa kita buyback lagi. Kita bisa ambil lagi dengan keyakinan bahwa ini pasti akan ke atas. Nah, kalau bisa tabah di agro ini dari titik pertama dan belum breakout ke bawah, Anda kalau ikut dari 270-an sampai sekarang hari ini, itu sudah beggar 2 kali, ya 200% lebih untuk agro. Ini adalah contoh dari HTF yang fenomenal juga, karena sudah bisa membuat Anda cuan beggar 2 kali lipat lebih, gitu ya. Oke, itu contoh-contoh yang udah lewat ya. Jangan besok dia akal lagi nih, karena wah Pak HM bilang HTF kemarin, sikat agro lagi, hajar lagi ya. Kalau koreksi nanti mulus-mulus gitu ya. Jadi teman-teman, jadi ini contoh 3 yang udah terjadi ya teman-teman ya. Bull, crash, agro ya, bukan yang baru confirm. Nanti takutnya, wah Pak HM bahas crash, bull, agro, sikat gitu. Waduh, bahaya ini gitu. Saya harus ingetin lagi. Ini yang sudah terjadi, saya kasih contohnya supaya teman-teman bisa dapat gambaran ya. Kalau masih bingung, masih belum tahu atau belum jelas, saya undang Anda untuk bergabung ke grup Telegram saya, The Traders. Jadi di situ biasanya banyak yang bertanya mengenai HTF dan SSP yang belum jelas. Dan sekarang banyak sekali teman-teman saya di situ yang sudah paham benar ya cara melihat HTF dan SSP. Jadi enak gitu, karena saya sering dibantuin. Kalau saya lagi sibuk dengan kerjaan kantor, sudah banyak yang bisa membantu saya untuk menerangkan ke teman-teman yang lain. Silakan Anda bergabung, saya tunggu di sana. Nah, kemudian ada 2 saham yang sebenarnya sudah confirm fase 1 naik 100% dalam 4-8 minggu, kemudian fase 2 dalam minimal 3 minggu ya. Nah, fase 3-nya belum confirm ya. Ada 2 saham, yaitu saham ASRI dan saham DKFT. Ini 2 saham yang sudah menyelesaikan minimal fase keduanya. Apakah pasti confirm Pak HM? Belum tentu. Ya, ini potensi. Teman-teman ini kadang-kadang kalau nggak diingetin suka main HK aja gitu. Siapa nyolong start? Iya, ini repot dah. Ya, jadi ASRI dan DKFT itu belum confirm. Tapi karena udah ngelewatin fase 1 dan 3 minggu fase kedua minimal ini, kalau sewaktu-waktu breakout, ya sebenarnya kalau nanti Jumatnya masih di atas, ya sudah confirm. Jadi sebenarnya 2 ini sudah siap untuk breakout. Ya, coba kita lihat sekarang ASRI. Ya, ASRI dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu dia naik sekitar 130%, memenuhi syarat. Ya, kemudian 3 minggu kemarin, ya minggu lalu itu koreksi 18,9, 19%. Jadi masih bisa memenuhi syarat untuk fase kedua. Tinggal fase ketiganya itu butuh untuk menembus angka 272. Ya. Nah, 272 itu akan membuat ASRI confirm HTF. Jadi kalau Jumat besok ini di atas 272, itu ASRI confirm HTF ya. Nah, meskipun sebenarnya saya ada ganjalan karena pada saat konsolidasi volumenya masih tetap agak tinggi ya. Jadi juga jadi catatan saya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah DKFT ya, Central Omega Resource Tbk.
Nah, ini kenaikannya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle itu 100% lebih, 109%. Jadi memenuhi fase pertama. Kemudian selama konsolidasi itu dari high ke low itu sekitar 19%, masih memenuhi syarat. Nah, kemudian saya senangnya DKFT ini adalah pada saat konsolidasi 4 minggu itu volumenya turun jauh daripada pada saat dia naik ke atas fase satunya. Jadi ini lumayan ideal gitu ya. Nah, tinggal dia menunggu break 224. Kalau dia break 224, maka DKFT ini bisa confirm HTF. Kapan Pak HM? Nah, konsolidasinya udah 4 minggu nih. Jadi kalau minggu ini ya berarti bisa. Nah, minggu ini belum confirm. Nggak apa-apa, tunggu nanti minggu depan. Karena kalau minggu ini masih 5 minggu, masih boleh konsolidasi 5 minggu. Nah, kalau minggu depan nggak confirm, berarti gagal HTF-nya. Sama kayak tadi Asri, baru 3 minggu konsol. Minggu ini nggak break 272 Pak HM. Ya, berarti masih bisa kita tunggu minggu depan. Selama high ke low-nya nggak lebih dari 25%. Ya, jadi minggu ini gagal nggak apa-apa, minggu depan gagal nggak apa-apa juga, masih 5. Minggu depannya lagi kalau gagal baru nggak jadi HTF. Tapi kalau minggu depannya lagi tembus ya boleh ya, konsolnya 3 sampai 5 minggu. Nah, sebenarnya ada syarat lain sih. Ini kan yang saya terangkan selama ini adalah ini. Tapi sebenarnya ada syarat lain di mana HTF yang perfect atau ideal itu adalah HTF yang sudah membuat base kemudian breakout dari base-nya. Nah, kalau Asri dan DKFT ini sebenarnya belum membuat base dan belum break dari base-nya, ya masih di dasar, masih di bottom-nya. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, minggu ini tuh saya punya 2 kandidat HTF yang ini kalau jadi HTF tuh luar biasa. Saya sih beranilah naruh porto saya agak besar situ ya. Bukan agak lagi, mungkin saya akan taruh cukup banyak porto saya di situ. Karena ini HTF-nya bagus banget kalau jadi. Fase satunya bagus, kemudian fase 2-nya koreksi, konsolidasi dengan volume yang turun. Dan yang penting itu adalah dia sudah bikin base, kemudian dia breakout dari base-nya. Jadi HTF-nya itu terbuat setelah dia breakout dari base. Wah, itu luar biasa. Kalau di bukunya O'Neill disebut itu adalah HTF yang sebenarnya kayak gitu. Sayangnya, 1 dari 2 itu hari ini nggak jadi HTF. Karena harusnya hari Minggu ini itu harusnya dia masih konsol. Tapi hari ini ternyata naik cukup tinggi ya, 17%-an, kalau nggak salah 18%-an gitu. Yaitu saham IMAS. Jadi IMAS ini gagal HTF. Tapi kan gini, saya ini selalu salah kaprah ya. Saya sering terangin HTF. Akhirnya teman-teman berpikir, wah kalau nggak HTF dibuang saja gitu, nggak mungkin naik loh. Itu keliru gitu. HTF itu kan salah satu pattern, salah satu pola. Kalau ada itu, kita makin yakin buy-nya, kan gitu. Tapi kalau nggak ada HTF, dia gagal, ya belum tentu nggak naik juga. Bukan berarti kalau HTF dia naik tinggi, kalau nggak HTF pasti turun. Nah, itu keliru. Ya. Nah, IMAS ini gagal. Tinggal satu lagi, saya tunggu lagi. Ini satu lagi juga sama. Bagus banget. Dia bikin HTF-nya setelah breakout base. Fase satunya juga naik, volumenya cukup tinggi. Konsolidasinya baru 1 minggu sih, ini minggu kedua. Ya, itu juga bagus, drop volumenya. Tapi saya tidak akan ngomongin sekarang, bahaya. Kalau saya ngomongin sekarang, besok pagi di HK sama teman-teman buyar semuanya. Ya, kalau naik nggak apa-apa, saya senang. Tapi kalau nanti tiba-tiba nggak jadi turun pada sangkut di atas, saya nggak mau. Tapi saya janji sama Anda, saya akan update. So, pastikan Anda subscribe ya ke video The Traders TV with Hendro Masori, supaya nanti pada saat saya ngumumin, Anda nggak telat-telat banget kalau misalkan mau ikut. Ya, nanti saya pasti akan umumkan, saya janji. Kalau dia confirm HTF, kalau enggak ya nggak jadilah gitu ya. Oke, nah kemudian mungkin ini pertanyaan juga sama, banyak juga yang bertanya karena ini masih bingung. Pak HM, ini kan candle weekly ya gitu, gimana sih cara belinya gitu?
kalau di tengah-tengah minggu, misalkan hari ini Selasa, saya buat video ini ya, besok Rebo, tengah minggu dia breakout. Kan kalau nunggu Jumat, ya kalau dia breakout-nya pendek, dekat. Kalau breakout-nya kenceng kayak bull tadi gimana? Rugi dong saya nggak bisa ikut. Nanti beli di pucuk, nyangkut. Ya, kayak teh pucuk gitu ya. Jadi caranya kalau saya ini sama. Saya selalu ingetin berulang-ulang, mudah-mudahan teman-teman sekarang jadi tahu gitu ya. Kalau pas breakout tengah minggu, sikat aja 50% lah gitu, gampangnya. Ya. Kalau nggak confirm, Anda lihat, high low-nya masih kurang dari 0% nggak? Kalau masih, kemudian week-nya untuk konsolidasi masih kurang dari 5 minggu, hold aja. Nggak apa-apa. Seperti kayak asli tadi ya, kalau minggu ini gagal, kan masih 4 minggu. Selama high dan low-nya nggak sampai 5%, hold aja. Nanti minggu kelima kita lihat lagi. Ya. Jadi gitu caranya. Kemudian kalau confirm break, tapi kemudian naiknya nggak sampai 5%, Jumatnya dia confirm break, tapi naiknya masih ya 3-4% dari titik breakout, sikat aja lagi, tambah lagi aja, udah confirm, Anda udah punya pas breaknya juga, udah 50%, sisanya Anda average apa aja. Boleh mau persen semuanya, jadi 100% untuk jatahnya si HTF ini, silahkan. Ya. Wah, sayang dong Pak kalau saya nggak dapat yang terakhir pas Jumat confirm, kemudian dia udah tinggi banget gitu kan, saya takut gitu. Jadi saya cuma 50%. Nah, ini sebenarnya kembali ke risk profile Anda, teman-teman. Kalau Anda punya risk profile tinggi, mau nyolong start 70% gitu, ya silakan saja sih. Tapi yang penting Anda tahu resikonya ya. Nah, kemudian atau nambah pas confirm terakhir saat di atas 5%, tapi tetap nambahnya jangan sampai lebih gede daripada awalnya kalau misalkan kayak gitu ya. Risikonya kan terlalu besar. Intinya sebenarnya bagaimana Anda memanage risikonya. Saya rasa itu dulu teman-teman, sharing saya kali ini. Mudah-mudahan menambah jelas pengetahuan Anda yang mungkin sudah pernah tahu HTF. Kalau yang belum, ya kenalan dengan HTF. Kalau belum tahu juga, belum ngeh juga, silakan lihat video saya sebelumnya. Di situ saya jelaskan dengan detail cara ngitungnya segala macam. Ya, satu saham yang saya simpan, saya janji akan saya umumkan kepada Anda pada waktunya. Follow terus YouTube saya dengan mensubscribe dan bunyikan lonceng, supaya saat saya merilis video baru, Anda langsung mendapatkan notifikasinya dan langsung menonton apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.